Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Eka. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan dari pelajaran yang kemarin ya. Kalau hari kemarin itu adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin kita sudah membahas satu persatu. Ada apa anak-anak? Oke, ada bernapas, ada berkembang biak, ada tumbuh, ada peka terhadap rangsang gitu ya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, nah, kita akan mengambil salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup tadi, yaitu adalah alat pernapasan, yaitu alat pernapasan makhluk hidup. Oke, anak-anak, kita mulai dari apa sih alat pernapasan itu. Nanti kita akan mempelajari lebih detail tentang alat pernapasan makhluk hidup. Yang pertama, kita harus mengerti dulu, alat pernapasan adalah sistem organ pada makhluk hidup yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari lingkungan sekitar dan melepaskan karbon dioksida ke produk sampingan atau dikeluarkan gitu ya. Jadi begini ya anak-anak ceritanya, kalau di kita punya apa ini? Kita punya hidung. Nah, ini adalah bagian dari alat pernapasan kita. Ada kerongkongan, ada paru-paru dan sebagainya. Nanti kita pelajari detail ya. Jadi fungsinya adalah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, yang pertama ini adalah pernafasan paru-paru. Jadi anak-anak, setiap makhluk hidup itu memiliki alat pernapasan yang unik ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru ini adalah jenis alat pernafasan yang paling umum pada mamalia. Kemarin kita sudah tahu ya, mamalia itu hewan yang apa? Yang menyusui gitu ya. Termasuk manusia. Udara masuk melalui hidung atau mulut dan menuju ke paru-paru, di mana oksigen yang terkandung dalam udara diambil dan karbon dioksida dilepaskan. Itu adalah gambar paru-paru, anak-anak bisa diperhatikan. Nah, itu ada loh, kenapa kok ada alat semprot dan sebagainya. Nanti kita di kesimpulan anak-anak. Jadi itu adalah gambar paru-paru. Nah, paru-paru ini ada di makhluk pada umumnya adalah jenis mamalia. Jadi ada manusia, ada hewan-hewan darat. Contohnya, oh ya, ada kucing, ada anjing, ada gajah, ada kerbau, ada harimau. Yaitu eh, di antaranya makhluk yang bernapas dengan paru-paru. Terus apa adalah jenis alat lain? Yang kedua, ini ada alat pernapasan lain selain paru-paru, ada insang. Nah, insang ini biasanya digunakan oleh makhluk hidup seperti ikan, udang, cumi-cumi ya. Mereka bernafas menggunakan insang ya untuk mengambil oksigen dari alam, dari dalam air. Nah, alat pernapasan ini terdiri dari jumlah rumbai-rumbai. Kalau kalian perhatikan, itu ada rumbai-rumbai yang diwarna pink di belakang matanya ikan itu anak-anak. Nah, itu rumbai-rumbai itu ada di sisi tubuh ya, di belakangnya mata itu, yang memungkinkan udara untuk masuk dan keluar. Jadi mereka tidak menggunakan hidung, tapi menggunakan alat yang bernama insang. Kalian lihat rumbai-rumbainya berwarna pink, ada di kepala yang belakang, di samping kanan dan kiri ya. Kalau manusia menggunakan hidung, kalau pernapasan insang ada di situ, alatnya di samping kepala. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Ada alat lain yang namanya adalah trakea. Trakea ini biasanya digunakan oleh beberapa antropoda lain, seperti apa, serangga dan antropoda lain ya. Ini menggunakan sistem pernafasan dengan trakea. Ini adalah jaringan tubuh kecil yang terletak di seluruh tubuh hewan yang memungkinkan untuk masuk dan keluarnya udara. Jadi di sini tuh di punggungnya itu, di depan sampai belakang itu ada alat pernapasannya gitu. Jadi dia tidak menggunakan hidung atau insang seperti hewan di air tadi, seperti ikan dan manusia. Selanjutnya ada apa lagi ya? Ada alat pernapasan kulit. Siapa yang menggunakan ini? Ada hewan-hewannya, ada katak, ada cacing. Ya, itu mereka bernafas menggunakan kulit. Kulit mereka mengambil oksigen ya langsung dari udara atau air. Dan ini tergantung pada spesiesnya. Jadi seluruh tubuhnya cacing yang kalian ketahui itu, nah itu digunakan untuk bernafas. Selanjutnya ini ya, dari yang kita pelajari tadi, mulai dari
paru-paru, mulai dari apa tadi setelah paru-paru ada insang, ada trakea, ada kulit itu merupakan eh, alat pernafasan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Jadi ternyata makhluk hidup tidak hanya dengan paru-paru saja, tapi juga dengan alat-alat pernafasan yang lain. Jadi itu anak-anak kesimpulan kita hari ini adalah ini ada mempelajari tentang bermacam-macam alat pernafasan pada makhluk hidup ya di dunia ini. Jadi setiap jenis alat pernafasan memiliki keunikan sendiri dan disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan makhluk hidup tersebut. Contoh unik kalau insang tadi digunakan untuk mengambil oksigen di dalam air, tapi kalau paru-paru ini di darat. Jadi berbeda-beda ya anak-anak. Kesimpulannya anak-anak Tuhan itu menciptakan kita dengan keunikan masing-masing. Nah, tugas kita adalah menjaga apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dengan cara apa? Menjaga paru-paru kita supaya tetap berfungsi dengan baik. Kita berolahraga, tidak terkena asap rokok, tidak berada di tempat yang tercemar udara. Nah, itu adalah kita mensyukuri nikmat dari Tuhan berupa alat pernapasan yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Sebagai tambahan anak-anak, orang yang sakit gangguan pernapasan itu menggunakan alat bantu yang namanya oksigen. Satu tabung itu yang kecil harganya sekitar 200.000. Itu dipakai cuma 1 jam sudah habis. Bayangkan sehari kalian 24 jam. Sudah berapa juta uang yang dikeluarkan. Dan itu diberi cuma-cuma oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu mari kita jaga anak-anak alat pernapasan kita masing-masing supaya dapat berfungsi lebih lama sampai pada akhirnya tidak bisa difungsikan lagi. Itu ya anak-anak materi kita hari ini tentang alat pernafasan. Sebagai referensi tambahan nanti kalian di sini Pak Eka sudah menyertakan link YouTube ini buat tambahan kalian memperdalam materi pada pagi hari ini yaitu alat pernafasan pada makhluk hidup. Demikian anak-anak untuk materi hari ini mudah-mudahan nanti ini menjadikan tambahan ilmu buat kalian serta nanti persiapan kalian dalam mengikuti pelajaran berikutnya. Untuk selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang ciri makhluk hidup yang lain. Kalau hari ini alat pernafasan, besok kita beralih ke ciri-ciri yang lain yang akan kita bahas dan juga tidak kalah menarik dengan pertemuan kita pada pagi hari ini. Demikian Pak Eka akhiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.